Kutipan Babat Tanah Jawi tentang serangan Mataram ke Jakarta. Episode kedua. Pasukan Mataram ditarik mundur dari Jakarta. Di Jakarta masih berlangsung pertempuran antara pasukan Mataram dan Kumpeni. Pada saat yang sama, di tengah lautan, kapal Koloduto sedang mengarungi laut menuju Jakarta. Di tengah laut mereka dihadang 3 kapal Belanda. Kapal Koloduto panjang dan besar. Salah satu kapal Belanda bermaksud mencegat dengan menembakkan meriam. Pangeran Puruboyo yang berada di atas kapal Koloduto tidak gentar. Kapal Koloduto terus maju menerjang kapal Belanda. Sebuah kapal hancur dan tenggelam. 2 kapal lainnya melarikan diri. Berita tenggelamnya kapal Belanda sudah tersiar ke kota. Para serdadu Belanda ketakutan. Sudah masyhur bahwa Pangeran Puruboyo sangat sakti, terkenal bisa terbang. Para serdadu Belanda ciut hatinya, apalagi persediaan mesiu sudah menipis. Hari berikutnya Pangeran Puruboyo sudah menepi. Pasukan Belanda berhemat mesiu. Mereka membidik dengan hati-hati agar tepat sasaran. Sebuah meriam ditembakkan ke arah meriam Mataram. Meleset, hanya mengenai bibir meriam dan membuatnya cuil. Tembak-menembak terus terjadi. Serdadu Belanda banyak yang tewas. 2 kaptennya tewas dalam pertempuran itu. Pangeran Puruboyo segera turun dari kapalnya. Dengan hanya membawa 3 pembantu yang membawa alat kinang, Pangeran berjalan ke arah kota. Serdadu Belanda memberondong dengan tembakan. Meriam telah dibunyikan. Suaranya seperti trompet memekakkan telinga. Pangeran Puruboyo berkata, "Hei si Belanda, mengapa membabi buta menembakku? Ayo, habiskan bubuk mesiumu." Para serdadu Belanda ketakutan dan gugup karena seolah hanya menembak bayangan. Tak satu pun peluru mengenai Pangeran Puruboyo. Serdadu Belanda semakin gugup ketika pangeran semakin dekat. Berkata Pangeran Puruboyo, "Hei orang-orang Belanda, mengapa engkau mengandalkan kotamu? Mentang-mentang tebal bentengnya dan lebar. Kalau kami sungguh-sungguh, pasti benteng kalian hancur." Pangeran Puruboyo lalu menunjuk ke tembok benteng yang kokoh itu. Seketika tembok berlubang sebesar manusia. Pangeran Puruboyo lalu kembali ke pesisir. Para serdadu Belanda masih terus menembaki. Tetapi Pangeran Puruboyo terus berjalan dengan tenang. Malam menjelang, Pangeran Puruboyo naik ke kapal. Kepada para prajurit di pantai, Pangeran Puruboyo berkata, "Sudahlah, kalian tinggallah di sini. Aku hendak ke laut menjaga musuh yang datang dari laut." Sebentar kemudian kapal Pangeran Puruboyo berlayar ke tengah lautan. Pangeran langsung kembali ke Mataram setelah membuat tanda kerusakan dan membuat gentar serdadu Belanda. Sepeninggal Pangeran Puruboyo, serdadu Belanda semakin membabi buta menembak. Segala yang terlihat ditembak sehingga menghabiskan peluru dan mesiu. Sementara itu di selatan, Tumenggung Baurekso terus menerjang benteng. Serdadu Belanda kehabisan peluru dan perabotan perang mereka semakin menipis. Berbagai cara mereka lakukan untuk menyiasati kelangkaan peluru. Sisa peluru mereka rendam dalam air kencing dan tinja. Dengan sisa mesiu mereka berusaha menghadang laju pasukan Jawa. Meriam-meriam mereka tembakkan ke arah pasukan Mataram. Tumenggung Baurekso terkena peluru pahanya sampai robek dan terluka parah. Prajurit pesisir banyak yang tewas. Belanda sudah perang habis-habisan dengan menggunakan sisa peluru yang ada. Persediaan peluru mereka tinggal tersisa untuk 1 hari saja. Dalam pertempuran hari itu pasukan Jawa banyak jatuh korban. Namun malam menjelang dan pertempuran berhenti. Pada malam harinya, Pangeran Mandurorejo sudah bertanya tentang kesungguhan para prajurit untuk berperang habis-habisan keesokan harinya. Berkata Pangeran Mandurorejo, "Wahai para saudaraku, besok aku hendak mengamuk di medan perang. Kalian bersucilah, aku akan mengajak kalian perang sabil bersama." Semua prajurit menyatakan kesanggupan. Para kerabat dan para mantri menyatakan berani mati.
Pagi harinya Pangeran Mandurorejo sudah bersiap. Ini adalah pertempuran hari terakhir yang menentukan. Di dalam benteng serdadu Belanda tinggal mempunyai persediaan peluru untuk 1 hari ini. Mereka telah bersiap dengan peluru yang dicampur air kencing dan tinja. Ketika bendera perang ditabuh, kedua pasukan segera menerjang. Pasukan Pangeran Mandurorejo menempuh musuh dengan semangat berani mati. Pasukan Belanda menghadang dengan tembakan peluru bercampur tinja. Pasukan Mataram banyak terkena tembakan peluru. Ada yang patah bahunya, ada yang mati gosong, dan ada pula yang putus kakinya. Tidak ada yang kebal peluru, semua yang terkena tidak mampu bertahan hidup. Tetapi persediaan peluru Kumpuni pun semakin menipis hingga akhirnya mereka hanya mengisi senapan dan meriam dengan tinja. Tanpa wadah mereka mengisi. Ada yang memakai topi sebagai wadah. Ada pula yang memakai tangan kosong untuk mengisikan tinja ke senapan dan meriam. Upaya terakhir serdadu Belanda ini justru mendatangkan hasil dan berhasil membuat pasukan Mataram kocar-kacir. Tembakan tinja seperti hujan dari angkasa membuat pasukan Mataram berlepotan. Ada yang kemudian karena jijik lalu muntah-muntah. Pasukan Mataram mabuk tinja sehingga mual-mual. Mereka tak dapat lagi berperang. Pangeran Mandurorejo merasa kecapean menghindari hujan tinja. Pasukan Mataram mundur perlahan sambil muntah-muntah. Mereka langsung menceburkan diri ke sungai dan mandi. Malam hari mereka kembali berkumpul dengan sisa-sisa pasukan. Mereka masih berani dan ingin kembali menyerang keesokan paginya. Pada saat yang sama, di barisan serdadu Belanda mereka sudah merasa kehilangan harapan. Peluru sudah habis dan serdadu banyak yang tewas. Hari itu mereka kehilangan 4 kapten, 4 letnan, dan 20 alperes, serta 1 brigade serdadu kompeni. Hati mereka ciut dalam menghadapi hari esok. Malam itu mereka dalam suasana kebingungan yang sangat. Kita tinggalkan dulu yang sedang bingung di Jakarta. Nun jauh di Keraton Mataram, Pangeran Purboyo sudah sampai dan menghadap Sultan. Waktu itu Sultan sedang duduk di balai pertemuan bersama semua punggawa. Pangeran Purboyo berkata pelan, "Saya telah paduka utus untuk meninjau pasukan yang berada di Jakarta. Tugas telah saya lakukan. Saya telah membuat tanda dan kehebohan sehingga pasukan Belanda merasa ciut hatinya. Sementara ini pasukan pesisir yang paduka kirim telah hancur. Banyak yang tewas dan si Baurekso mengalami luka-luka. Si Mandurorejo sudah terjun sendiri ke medan perang. Pasukannya sudah tumpas habis. Anak cucunya banyak yang telah tewas. Si Mandurorejo berusaha menyerang benteng, tetapi pasukannya dipukul mundur oleh serangan tinja. Serdadu Belanda kehabisan peluru sehingga mengisi senjata mereka dengan tinja. Pasukan Mataram tak tahan baunya dan muntah-muntah. Mereka memutuskan mundur. Kedua kubu sudah sama-sama kehabisan tenaga. Andai paduka kirim bantuan sekarang, Jakarta pasti jatuh. Sekarang saya serahkan kepada kehendak paduka." Sultan berkata pelan, "Baik, Wak Purboyo, aku ingin pasukan kita mundur saja. Ketahuilah, kelak ketika anak-anakku terusir dari Mataram, orang Belandalah yang akan menolong. Hei Gandek, panggillah prajurit Singonagoro. Segera kirim mereka ke Jakarta. Si Baurekso selesaikan saja di tempat. Si Mandurorejo jangan sampai pulang ke Mataram. Tempatkan di Kaweliwungu. Sudah, sekarang berangkatlah." Gandek mohon pamit dan segera melaksanakan tugas. Utusan yang ditunjuk segera berangkat. Singkat cerita, mereka telah sampai di Jakarta dan bertemu dengan Ki Mandurorejo. Utusan menyampaikan perintah agar pasukan Mataram mundur. Pangeran Mandurorejo dipersilahkan tinggal di Kaliwungu. Pangeran Mandurorejo merasa bersalah dengan segera membubarkan pasukan dan pulang naik kapal. Di atas kapal, Tumenggung Baurekso ditikam hingga tewas. Pasukan pesisir merasa ciut hatinya. Di pihak lain, para serdadu Belanda merasa senang karena musuh telah pergi. Kumpeni bahkan merasa sangat berterima kasih karena Sultan memanggil pasukannya pulang.
Perjalanan Pangeran Mandurorejo telah sampai di Kaliwungu. Pangeran Mandurorejo lalu turun beserta anak cucunya. Di Kaliwungu mereka semua dibunuh dan dimakamkan di Kaliwungu. Peristiwa itu ditandai dengan sengkalan tahun wong perang anatas ing Butatala yang melambangkan tahun 1551 Jawa bertepatan dengan 1629 atau 1630 Masehi. Selesai kutipan Babat Tanah Jawi yang menceritakan tentang serangan prajurit Mataram ke Jakarta.